Start News, jendela informasi Anda. APD dan posko COVID-19 di perbatasan Madinah Sumbar tidak layak. DPW PKB Sumatera Utara dan Sumatera Barat peduli COVID-19. Cegah penularan 17 orang tenaga kerja SMGP dipulangkan anggota Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Start News kembali menyuguhkan informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan bersama saya, Feby Azhar. Inilah dia Start News, jurnal informasi Anda semua layak jadi berita. Alat pelindung diri dan posko untuk percepatan penanganan COVID-19 yang telah berdiri lebih kurang 2 minggu di wilayah perbatasan Mandailing Natal dengan Sumatera Barat, tepatnya di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, sepertinya tidak layak untuk dipakai petugas. Pasalnya, untuk baju pelindung saja petugas hanya memakai jas hujan biasa. Sedangkan untuk posko, tidak ada terpampang merek atau spanduk yang bertuliskan posko percepatan penanganan COVID-19. Ukuran teratak juga dinilai terlalu kecil, yang hanya berukuran 3x4 meter. Saat penumpang dari bus turun untuk diperiksa suhu tubuhnya terpaksa berdiri. Bukan itu saja, kalau hujan turun, petugas dan orang yang akan diperiksa harus basah kuyup. Selain minim APD petugas, mobil ambulans yang standby juga tidak ada. Jadi kalau ada orang yang diperiksa suhu badannya di atas 38 derajat atau mengalami demam tinggi, petugas juga bingung tindakan apa yang akan dilakukan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya alat semprot dan ruang isolasi penanganan COVID ini. Kondisi APD dan posko yang tidak layak ini terungkap saat DPC PKB Madinah Minggu siang 5 April mengadakan pemantauan dan turun langsung ke posko percepatan penanganan COVID-19 di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Madinah. Pemantauan ini langsung dipimpin Ketua DPC PKB Madinah, Khairuddin Faslah Siregar, didampingi anggota DPRD Madinah dari fraksi PKB Edi Anwar, Miftahul Falah dan sejumlah pengurus partai lainnya. Edi Anwar dan Miftahul Falah selaku anggota DPRD Madinah langsung dialog dengan petugas dan mempertanyakan tentang APD dan alat lainnya yang tidak layak. Pihaknya cukup menyesalkan ketidaklayakan APD yang dipakai petugas karena dinilai bisa mengancam keselamatan petugas di lapangan. Tidak berselang lama, Kadis Kesehatan Madinah Dr. Syarifuddin Nasution datang dan langsung dialog dengan anggota DPRD Madinah. Sedangkan salah seorang tokoh masyarakat Ranjo Batu, Resdiono, yang setiap hari memantau kegiatan petugas di posko ini mengatakan, pos COVID-19 yang terletak di depan rumahnya, menurutnya posko ini cocoknya posko pemantauan antara desa, bukan antara kabupaten atau provinsi, sebab semua APD dan alat serba kekurangan. Posko antar provinsi yang tepatnya di muka rumah saya di Desa Ranjo Batu itu serba kurang. Kalau dibandingkan posko antar provinsi ini bisa dikatakan posko antar desa, bukan antar kecamatan, karena semua alat-alat APD-nya serba kurang. Operasional 11 hari ditanggung oleh Kepala Desa Muara Sipongi, itu sampai hari Jumat. Untuk saat ini belum tahu, cuma karena saya kasihan, saya kasih makan. Nanti saya entah sama siapa mintanya. Tadi Pak, selaku tokoh masyarakat Muara Sipongi, apa harapan Bapak terhadap pemerintah? Harapan saya kepada pemerintah, karena ini adalah posko antar Sumatera, ini bukan untuk Madinah aja, bukan untuk Kecamatan Muara Sipongi, bahkan untuk seluruh Sumatera Utara. Orang yang datang dari Jakarta naik mobil ALS atau apa aja itu masuk ke Sumatera Utara harus di sini. Inilah tiangnya pertama untuk mencegah pos COVID ini. Setiap petugas yang datang terlebih dahulu harus mencari alat yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19 ini.
Kadis Kesehatan Madinah Dr. Syarifuddin Nasution yang dihubungi mengatakan pembukaan posko ini merupakan tuntutan untuk pemantauan COVID-19. Pihaknya memang mengetahui ada kekurangan, termasuk APD petugas dan alat lainnya. Untuk pemantauan lebih efektif masyarakat pendatang yang masuk ke daerah Mandailing Natal. Kita tahu kekurangan masih ada, termasuk APD, alat pelindung diri, memang masih belum memadai, tapi perlu saya sampaikan APD tersebut sebenarnya sudah kita bayar dari dana TT dari hari Jumat semalam. Seminggu yang lewat ya, lebih seminggu yang lewat. Tapi pada kenyataannya situasi sekarang tidak seperti yang dulu yang kita harapkan. APD itu ada, tapi kemungkinan besar baru besok masuk. Padahal itu sudah lunas kita bayar seminggu yang lewat. Yang masuk baru 33 biji, yang kita pesan 350 biji. Untuk seluruh perbatasan dan juga puskesmas serta rumah sakit, TNI, polisi juga bakal kita berikan. Himbauan kami tetap berharap social distancing agar jangan keluar rumah, tetap menjaga diri di rumah masing-masing. Termasuk juga kita berharap jangan membuat panik lah masyarakat sekitar, tidak perlu kita besar-besarkan. Masalah kesehatan kami tangani. Yang terakhir mungkin himbauan saya, perbanyaklah makan protein saat ini. Sumbernya kan banyak, ada dari telur, ada dari ikan. Yang kedua juga sesuai anjuran dokter paru, perbanyak minum vitamin C. Itu bisa kita dapatkan dari jeruk dan lain-lain, dan vitamin E sekalian. Yang terakhir kami sarankan agar minimal 30-1 jam berjemurlah di panas matahari. Dikatakan Syafruddin, pihaknya sudah memesan APD sebanyak 350 biji dan yang baru siap sekitar 33 biji. APD ini secepatnya akan disalurkan ke semua posko perbatasan di Madinah, puskesmas, rumah sakit, TNI, dan Polri. Terkait operasional dan honor petugas posko di lapangan, pihaknya masih melihat dalam 10 hari ini. Operasional dan honor ini sudah dirapatkan di Pemkab Madinah dan 10 hari ke depan akan tuntas. Lokoto sudah melaporkan untuk Start News. Informasi selanjutnya, DPW PKB Sumatera Utara dan DPW PKB Sumatera Barat peduli dengan antisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai bukti, Minggu siang PKB mengirimkan kadernya ke perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tepatnya di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, untuk ikut langsung bersama petugas mengawasi dan memantau keluar masuk orang dan kendaraan dari kedua provinsi ini. Kegiatan ini langsung dihadiri Ketua DPW PKB Sumatera Utara Ence Selian melalui Ketua DPC PKB Mandailing Natal Khairuddin Faslah Siregar, didampingi anggota DPRD Madinah Edi Anwar, Miftahul Falah, dan pengurus partai lainnya. Sedangkan dari Sumatera Barat hadir Ketua DPW PKB Sumatera Barat Haji Febi Datuk Bangso dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Aminullah SH, Jusron dan Weli Suheri ST, serta pengurus partai lainnya. Di posko percepatan penanganan COVID-19 Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi ini, mereka bergabung dengan petugas yang didampingi Kepala Puskesmas Muara Sipongi, Sultan Martua Lubis SKM MKes, Kepala Puskesmas Ulu Pungkut, Haji Khairuddin Siregar MKes, Kepala Puskesmas Kota Nopan, Dr. Wuliandari, dan Kepala Puskesmas Pakantan, Dr. Amri Situmorang. Dalam kesempatan itu, baik dari DPW PKB Sumatera Utara dan Sumbar membahas langkah-langkah konkret penanganan wabah virus COVID-19 ini secara baik dan menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan arus kendaraan, baik bus, penumpang, dan barang yang keluar masuk dari kedua provinsi ini. Setiap penumpang, pekerja maupun supir bus diberhentikan oleh petugas kepolisian didampingi anggota Dinas Perhubungan dan Ramil 15 Muara Sipongi, dan selanjutnya diarahkan ke posko untuk cuci tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh. Dilanjutkan, diberikan arahan terkait penanganan wabah virus COVID-19 ini. Ketua DPC PKB Mandailing Natal Khairuddin Faslah Siregar dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan penjagaan perbatasan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Partai PKB terhadap wilayah masing-masing. Jadi, anggota DPRD, pengurus partai, dan semua kader berpartisipasi untuk mengawasi dan melihat keluar masuknya orang untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Ini adalah komitmen dari PKB untuk sama-sama menjaga wilayah masing-masing. Jadi, anggota DPR dan juga pengurus partai semua kader di kedua belah pihak setiap perbatasan itu kita berpartisipasi untuk
menjaga dan melihat keluar masuknya orang untuk bisa kita pantau agar dapat kita bisa meminimalisir atau menghentikan penyebaran virus corona COVID-19 ini. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan penyemprotan disinfektan juga sudah kita lakukan ke rumah-rumah penduduk. Itu juga adalah bagian dari peran serta PKB untuk ikut membantu menghilangkan dan tentu adalah menghilangkan virus ini. Ya, kami berharap kepada pemerintah, PKBI sangat mendesak dan menyetujui bahwa diadakan secepatnya relokasi anggaran itu diperuntukkan untuk penanganan yang lebih bagus, penanganan yang lebih cepat lagi agar virus ini secepatnya bisa kita hilangkan. Kita berharap kepada masyarakat lebih mentaati anjuran pemerintah, anjuran MUI bahwa kita selalu berada di rumah, menghindari kerumunan untuk tidak berada di tempat keramaian. Kita di rumah saja, itu lebih bagus dan itu peranan kita sebagai masyarakat. Sedangkan Ketua DPW PKB Sumatera Barat Haji PB Datuk Bangso mengatakan, tujuan PKB melakukan kegiatan ini untuk membantu pemerintah dalam rangka mengawasi lalu lintas orang, baik dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara atau sebaliknya. Ini adalah kerjasama COVID-19 PKB Sumatera Barat dengan PKB Sumatera Utara, bahwasanya kami bersepakat membantu pemerintah dalam rangka menjaga lalu lintas orang, baik yang dari Sumatera Barat menuju Sumatera Utara ataupun dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat dalam rangka upaya pencegahan menyebarnya wabah COVID-19 ini di daerah perbatasan. Melalui kader-kader PKB yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kami akan proaktif melaporkan siapa-siapa warga kami, jiran kami, tetangga kami yang datang dari luar kota yang berkunjung ke Sumatera Barat ataupun sebaliknya warga Sumatera Barat yang juga berkunjung ke Sumatera Utara kepada baik itu kepala desa, petugas puskesmas, sehingga terdata dengan baik siapa-siapa saja yang dalam 14 hari ini bepergian ke daerah-daerah mana saja. Selaku legislatif Pak, apa kira-kira harapan kepada eksekutif terkait dengan penanganan COVID-19 ini Pak? Kami dari DPW PKB Sumatera Barat termasuk DPW PKB Sumatera Utara telah memerintahkan seluruh anggota DPRD PKB untuk ikut membantu pemerintah, memudahkan pemerintah jika dilaksanakan atau dibutuhkan revisi anggaran APBD segera dalam rangka menangani dan juga mengatasi COVID-19 ini. Usai mengadakan pengawasan dan pemantauan di pos percepatan penanganan COVID-19 di Muara Sipongi ini, dilanjutkan dengan melakukan penyemprotan tempat-tempat ibadah dan rumah warga di Desa Ranjo Batu. Penyemprotan ini langsung dilakukan Ketua DPW PKB Sumatera Barat, Haji Febi Datu Angso, Ketua DPC PKB Madinah Hoirudin Faslah Siregar, anggota DPRD Madinah Edi Anwar, dan pengurus partai lainnya. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Sebelum kita ke informasi terakhir, kita simak iklan berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Saya, Muhammad Yasir Nasution, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menghimbau, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Bencana adalah tanggung jawab bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Tiba di Mandailing Natal sebanyak 17 orang tenaga kerja lokal asal Pulau Jawa karyawan PT OTP Geothermal dipulangkan anggota DPRD Mandailing Natal. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyebaran virus corona yang saat ini merebak. Mendapat informasi ada tenaga kerja milik perusahaan panas bumi geothermal masuk Mandailing Natal, Ketua DPRD Mandailing Natal beserta anggota langsung turun ke perbatasan melakukan pengecekan. Tiba di perbatasan, ternyata tenaga kerja tersebut telah melewati pos penjagaan perbatasan. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis pun langsung mengejar rombongan tenaga kerja tersebut. Dan ternyata sebanyak 17 orang tenaga kerja itu sudah berada di gedung serbaguna Aik Godang guna dilakukan pengecekan kesehatan.
Ketua DPRD dan sejumlah anggota pun langsung memanggil pihak perusahaan. Dalam perbincangan dengan pihak perusahaan, Ketua DPRD dengan tegas meminta agar perusahaan memulangkan tenaga kerja tersebut mengingat riwayat perjalanan mereka berasal dari daerah yang terpapar virus corona atau COVID-19. Pihak perusahaan pun mengikuti DPRD dan ke-17 orang pekerja mereka yang berasal dari Tasik, Jakarta, dan Bandung itu pun dipulangkan langsung dengan dikawal Satuan Polisi Pamong Praja. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis mengatakan langkah ini diambil sebagai pencegahan masuknya virus COVID-19 ke Mandailing Natal. Yang memulangkan bukan Ketua DPR, yang memulangkan itu perwakilan rakyat. Ya. Karena kami perwakilan rakyat Mandailing Natal, tadi kita ke pos penjagaan yang di Sepeng, Bobol. Kita udah tanyakan pos yang berjaga pada hari ini, mereka bilang pas jam istirahat. Semestinya itu kan tidak boleh terjadi. Kita akan mempertanyakan kepada Ketua Gugus, kenapa ini bisa terjadi, pengaturan shiftnya seperti apa. Dan setelah sampai ke sini, kawan-kawan anggota DPR sudah banyak menunggu dan sama-sama berharap supaya ini ada solusi. Solusi yang terbaik ya pasti ya kita pulangkan. Bukan karena kita tidak menerima, tapi kita ingin sama-sama menjaga. Jadi kita harapkan kepada pemerintah supaya objektif, betul-betul objektif melihat situasi kita dan daerah sekitar kita yang saat ini sama-sama sangat khawatir dengan COVID-19. Pada saat kita lihat tadi kurang pas, bukan lemah mungkin, karena kalau kita bilang lemah, mereka berarti tidak ada. Mereka ada tapi mungkin personilnya apakah kurang, apakah pembagian shiftnya kurang pas sehingga terjadi kekosongan. Kita meminta kepada tim nanti supaya tidak ada kekosongan, alasan makan atau alasan sholat. Terus alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sampai saat ini dana TT yang dialokasikan kan 2,5 miliar, 156 untuk dinas kesehatan, 946 untuk rumah sakit. Dan sekarang kan sudah dibuat perubahan penjabaran untuk menarik anggaran berapapun yang diperlukan. Jadi dalam situasi seperti ini kita tidak semestinya mempermasalahkan masalah anggaran. Berapapun anggaran yang dibutuhkan kalau memang itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada permasalahan. Silakan pemerintah menarik anggaran dari pos manapun. Artinya tidak ada alasan pemerintah yang lain-lain. Tidak ada alasan ke masalah anggaran. Seperti diketahui, meningkatnya status pemerintah Kota Parangsidimpuan menjadi darurat corona pasca kematian satu pasien PDP 2 hari yang lalu membuat Kabupaten Mandailing Natal memperketat pengawasan di perbatasan. Pasalnya dari keterangan gugus tugas COVID-19 Parangsidimpuan, ada 45 orang kontak dengan almarhumah saat sebelum meninggal dunia. Sehingga antisipasi di perbatasan menjadi salah satu langkah yang dibuat oleh tim gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis berharap pemerintah daerah Mandailing Natal bekerja ekstra keras dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Terkait anggaran, Ketua DPRD Mandailing Natal mengaku tidak ada lagi alasan pemerintah daerah Madinah tidak melengkapi APD atau alat pelindung diri petugas di lapangan dan langkah-langkah konkret lainnya. Karena APBD Mandailing Natal telah disepakati 25% pemotongan anggaran di setiap dinas guna mendukung pemutusan mata rantai virus oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mandailing Natal. Tim redaksi Start News melaporkan untuk Start News Channel. Demikian Start News untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.